Ini bab tawakal. Masya Allah. Jadi dari kemarin itu hampir semuanya teman-teman sekalian, bab yang kita bahas adalah tentang ya usaha kita, ikhtiar kita ya. Kalau kemarin itu kan tentang kadar belajar, urutan belajar ya. Nah, itu bab yang paling banyak kemarin itu teman-teman, bab 5 itu kalau tidak salah ya. Nah, itu paling banyak babnya, itu pun masih ada beberapa dalil belum kita baca. Tapi nanti kalau ada yang penting kita mudah-mudahan bisa sampaikan dan baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Fi tawakkuli ya, pasal tentang tawakal ya. Summa la budda li talibil ilmi minat tawakkuli fi talabil ilmi wa la yahtammu li amri rizqi wa la yushghila qalbahu bidzalik. Para pelajar tutur musannif ya Syekh Az-Zarnuji harus tawakal, harus berserah diri kepada Allah saat mencari ilmu dan tidak perlu cemas soal rizki dan jangan terlalu sibuk memikirkan soal rizki. Nah, ini penting sekali ini. Jadi teman-teman sekalian, salah satu ujian orang yang sedang belajar itu ya, maka digoda oleh setan dengan berbagai cara ya. Salah satunya tentang khawatir rizkinya nanti dari mana. Kalau saya belajar agama ini nanti rizki saya gimana, orang tua saya gimana. 1000 ya, satu cara setan ya membisikkan kepada kita. Nah, sehingga bab ini menjadi penting ya, bahwa hati kita harus bersandar kepada Allah. Bagaimana cara bersandarnya? Tentu kita memasrahkan semua urusan kita kepada Allah. Ya, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau yang menyuruh kami, memerintahkan kami untuk thalabul ilmi, mencari ilmu dari sejak lahir sampai meninggal. Maka tidak mungkin Engkau menyia-nyiakan rezeki kami. Nah, itu yang harus dipahami di dalam hati. Lalu pasrahkan kepada Allah, ya Allah, kami tawakal kepadamu saat ini, saat muda ini, saat masih ada kesempatan ini, saat kesempatan terbaik ini ada, maka ini saatnya belajar, ya Allah. Adapun rizki, ya, Engkau tempat kami berserah diri, ya. Nahnu narzuquk, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, nahnu narzuquk, dan kamilah yang memberi kalian rizki, ya. Ya, seperti itu. Jadi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kemudian rawa Apa? Abu Hanifah Hah? rahmatullahi alaih an Abdullah bin Apaan? Al-Hasan Az-Zubaidi Oh, sahibi gua lagi Rasulullah sallallahu belajar. alaihi wasallam, man tafaqqaha fid din, man Apaan? tafaqqaha fid dinillah kafahu Allahu Oh. hammahu wa razaqahu min haitsu la Mm-mm. yahtasib. Nah, ini penting nih, nasihat indah dari Abu Hanifah, ulama besar ya, yang sudah membuktikan bahwa fokus terhadap ilmu agama ya, terutama di sini dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki Allah cukupkan. Mari kita simak perkataan beliau yang diriwayatkan nanti dari hadis Abdullah bin Hasan ya, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa memperdalam ilmu agama maka dia dicukupi oleh Allah. Masya Allah. Ini sekali lagi, barang siapa yang memperdalam ilmu agama maka dia dicukupi oleh Allah dan dia diberikan rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka ya. Wa yarzuqhu ya min haitsu la yahtasib, atau kafallahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Nah, maka dia diberi rezeki oleh Allah bahkan dari jalan-jalan yang tidak terduga. Itu teman-teman sekalian ya. Nah, karena redaksinya min haitsu la yahtasib, tidak bisa diduga juga, maka jangan kita paksakan diri menduga-duga ya. Akan kita tetap harus berikhtiar, betul, ikhtiar harus. Tapi tidak semua yang kita pikirkan jalan-jalan itu menjadi ya jalan yang harus Allah penuhi dari situ. Tidak, ya, suka-suka Allah. Ya. Nah, oleh sebab itu bertawakallah hanya kepada Allah saat belajar sungguh-sungguh. Itu teman-teman ya. Kemudian ada juga yang berkata, teman-teman sekalian, lanjutan dari perkataan Abu Hanifah ya, dan barang siapa sibuk ya, fa innama man syaghala qalbuhu birrizqi, dan barang siapa yang sibuk ya dengan urusan rizkinya, dunianya, makan
minumnya, pakaiannya, ya, maka jarang sekali ia memikirkan akhlak yang mulia, kata beliau, dan hal-hal yang tinggi nilainya. Nah, jadi saat belajar seperti ini, khususnya teman-teman sekalian, nah nggak usah risau dengan rezeki. Apalagi PPMK ini, Kang Iqbal, beasiswa kalau nggak salah ya. Betul nggak? Ya betul Ustaz. Atau sebagian beasiswa, sebagian nggak, Akhi Afwan? Semuanya beasiswa yang PPM. Masya Allah, Masya Allah. Apalagi ini semua beasiswa. Artinya kalau sahabat-sahabat kita di STAI harus memikirkan biaya ya, SPP-nya atau biaya DSP-nya yang belum lunas, ya orang tuanya dan seterusnya. Nah, teman-teman ini tinggal belajar. Masya Allah, sehingga tidak ada alasan sebenarnya untuk sibuk memikirkan dunia. Ya, nah, sibuklah belajar tentang rezeki, tawakallah. Ya, bahkan teman-teman buat cita-cita yang tinggi. Ya, setelah ini saya mau jadi dosen. Setelah ini saya harus punya pesantren dan seterusnya. Buat cita-cita itu lalu gantungkan kepada Allah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Selanjutnya, nah ini qala rajulun ya, ke bawahnya sedikit. Nah, qala rajulun liman surin al-hallaji aw sini faqala ya nafsuka in lam tushgilha syagalatka wayan bagi likulli ahadin an yushghila nafsahu bi'amalih khairi ya bi'amalil khairi hatta la tashtaghila nafsuhu bihawaha. Ada seorang laki-laki berkata kepada Mansur Al-Halaj, Tuan, sudilah berwasiat kepada saya. Jadi intinya dia minta wasiat atau nasihat. Kemudian Mansur Al-Halaj menjawab, sibukkan nafsumu, sebab jika tidak kamu sibukkan, justru dia yang menyibukkanmu. Masya Allah, ini indah sekali ya. Jadi maksudnya tentu di sini sibukkan nafsumu dengan ilmu, ya, dengan majelis ilmu, ya, dengan beramal soleh, ya, dengan ibadah. Maka kalau kamu sibukkan nafsumu dengan ibadah, maka dia akan ikut kepadamu. Tapi kalau kamu tidak sibukkan nafsumu ya dengan amal-amal soleh, dengan ilmu, maka ya ia akan menyibukkanmu. Artinya engkau akan diatur ya oleh nafsu tersebut. Nah, ini juga nasihat indah nih dari Mansur Al-Halaj ya, yang dikutip Syekh Az-Zarnuji, bahwa orang yang senang apa disebutnya itu rebahan ya, generasi berapa sekarang saya sampai lupa, Kang Iqbal, generasi berapa sekarang? 5.0 atau Si Alpha generasi mungkin. apa? Saya sampai lupa ya. Dulu namanya generasi milenial, milenial. Nah, sekarang ada juga generasi rebahan ya. Ya kerjaannya rebahan terus sih. Ngantuk lagi, baru mulai belajar ngantuk ya. Eh, di tengah belajar ngantuk lagi. Aduh, ini harus dirukiah nih, seperti kata teteh yang kemarin bertanya tuh ya. Kalau parah seperti ini rukiah teman-teman ya. Atau kurang olahraga itu, kurang olahraga ya. Nah, terus kalau olahraga itu kita semangat teman-teman, keluar keringat tuh, keluar keringat, dan keringat itu salah satu cara Allah untuk menghilangkan ya zat sisa dalam tubuh kita. Ya, makanya orang yang jarang olahraga itu mohon maaf keringatnya ya tertahan ya di dalam tubuhnya, dan ini nggak segar ya. Dan kebiasaan guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar nih yang harus kita contoh ya, Masya Allah, rutin olahraga ya, segar. Beliau usianya sudah nggak muda lagi, Masya Allah, putra putrinya, cucu-cucunya sudah banyak, Masya Allah. Tapi lihat beliau, pertolongan Allah ya, karunia Allah, sehat, Alhamdulillah. Nah, salah satu syariatnya ya, ikhtiarnya adalah olahraga. Nah, jadi kenapa hari ini juga diagendakan untuk goes? Nah, untuk mencontoh ya, sedikit demi sedikit yang dicontohkan oleh guru. Nah, teman-teman, makanya harus juga ya, apalagi di DT ini yang tadi saya sampaikan di awal ya, nggak boleh santri DT itu buncit ya. Kalau dikenal dengan six packs, Buncit, jadi yang ikhwan itu apa namanya? buncit rek. Ya, six pack itu apa disebutnya? Jadi perutnya itu seperti lipatan-lipatan kertas gitu ya, top bagus seperti bata gitu yang disusun rapi gitu kan. Nah, kalau di DT emang nggak boleh one pack ya, jadi bulat gitu terus menonjol ke depan. Jadi kalau dia Pak siap gerak siap gitu, jadi
wajahnya dengan perutnya itu balapan ya. Nah itu kalau zaman Umar itu ditonjokin teman-teman sekalian, nggak boleh ya, serius di zaman Umar ya, dalam sebuah riwayat bahkan kalau teman-teman nonton film Umar ya, yang males-malesan bahkan yang hanya tinggal di masjid ya, padahal waktunya kerja di dalam masjid saja ibadah terus padahal dia punya keluarga yang harus dinafkahi. Itu dimarah oleh Umar yang saat itu jadi khalifah, suruh keluar keluar, bukan begini Islam tuh ya. Subhanallah, indah sekali Umar ya. Nah jadi harus sehat ya, harus kuat seperti Umar sehingga Islam akan tegak ya, punya izzah insya Allah. Baik begitu teman-teman sekalian, bab tawakal karena hari Jumat ini jadi kemana-mana Kang Iqbal, mohon maaf ya. Baik, alhamdulillah itu sibukkan nafsumu dengan kebaikan. Kemudian ya ini dilewat saja ya. Jadi intinya kalau tidak disibukkan hati atau nafsu itu dengan yang baik-baik, maka dia akan lalai ya. Kalau sudah lalai maka hal sia-sia dia lakukan ya, bahkan maksiat dia lakukan, sehingga inilah yang akan justru mematikan hati, nauzubillah ya, menghitamkan hati. Baik, selanjutnya ini ada sabda Nabi tapi kita lewat saja. Baik, nah ini selanjutnya wala budda li talibil ilmi min taqlilil alaiq. Nah itu boleh ya. Nah ini penting teman-teman sekalian. Wala budda li talibil ilmi min taqlilil alaiq ad-dunyawiyah biqadri al-wus'i wa li hadza taru wa li hadza taru al-ghurbah ya. Jadi para penuntut ilmu harus mengurangi hubungan dengan urusan dunia sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu para ulama memilih menyendiri, menjauh dari pergaulan ya, khususnya pergaulan yang bisa merusak ya. Dan santri harus tahan menderita, harus sabar di saat pergi menuntut ilmu. Nah, jadi ini catatan penting teman-teman sekalian. Jadi para santri kita semua ini ya, itu harus mengurangi hubungan dengan urusan dunia. Nah, jadi saat belajar seperti ini teman-teman sekalian mungkin terbuka peluang bisnis ya, bisnis online dan seterusnya. Nah, maka itu boleh dilakukan, boleh. Tapi kata para ulama, khususnya nasihat Syekh Az-Zarnuji, kurangi. Karena apa? Karena tentu secara sunatullah ya, kalau kita mengerjakan sesuatu setengah-setengah maka hasilnya setengah-setengah. Sedangkan kita ada yang disebut dengan fiqhul aula ya, atau fikih prioritas. Jadi mengerjakan sesuatu di waktu tertentu harus fokus gitu ya. Nah saat belajar seperti ini fokuslah belajar, apalagi saat begini ya, saat materi begini jangan ngerjain yang lain, fokus. Tapi nanti kalau sudah luang, sudah nggak ada tugas menghafal, tidak ada belajar, maka itu manfaatkan untuk yang lain, membangun skill yang lain, untuk olahraga ya, untuk membangun leadership atau entrepreneurship, itu boleh. Tapi saat belajar fokuslah belajar gitu ya, pikir prioritas. Karena kalau enggak tadi ya setengah-setengah, dan sesuatu yang setengah-setengah itu enggak enak ya. Misalnya mau nyebrang ya, di penyeberangan jalan yang banyak lalu lalang mobil dan motor, sampai setengah nggak diteruskan, aduh ditabrak ya, bahaya. Nah oleh sebab itu harus sempurna. Misalnya masak nasi goreng setengah, waduh setengah matang setengah enggak ya, setengah pedas setengah enggak, jadi enggak bagus. Jadi harus disempurnakan itu teman-teman ya. Jadi hindari terlalu banyak berinteraksi dengan urusan dunia ya. Oleh sebab itu para ulama, nah ini juga sebagian ya, itu menghindar dari pergaulan. Nah tentu di sini maksudnya pergaulan dunia ya, pergaulan dunia. Nah ini dicontohkan oleh Syekh Az-Zarnuji ya di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Mari kita lihat ya, di situ ada tulisannya tuh ya, wala budda min tahammuli ya. Jadi mari kita lihat contoh yang diberikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Mudah-mudahan nanti ada satu waktu khusus ya, kalau ada pertemuan lebih Teh Lailani,
pertemuan khusus untuk membahas Ashabul Kahfi ya. Mohon maaf, surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi juga sering disebut surat Ashabul Kahfi ya. Surat ke-18, juz ke-15 dan juz ke-16. Nah, jadi kisah Nabi Musa dan Khidir alaihissalam ini jadi kisah yang sangat bagus sekali untuk direnungkan, ditadaburi teman-teman sekalian. Bahkan dia nanti menjadi salah satu solusi terhindar dari fitnah Dajjal ya. Fitnah yang cengkramannya tidak terasa, bahkan mungkin masuk di rumah-rumah kita ya. Salah satu jerat-jeratnya teman-teman sekalian. Jadi Dajjal itu secara umum ada dua. Ada Dajjal yang memang asli ya, oknum asli manusia ya, salah satu hamba ciptaan Allah yang kemudian jadi ujian bagi semua manusia di akhir zaman. Itu nanti akan keluar ya, Zaharad Dajjal. Keluarnya Dajjal itu sesuai dengan yang dikehendaki Allah, waktunya Allah Ta'ala alam ya, tidak ada yang bisa memastikan. Tapi sebelum Dajjal keluar sudah banyak ya pengikut-pengikutnya ya. Sudah ada jerat-jeratnya ya. Mungkin bisa disebut 5F ya. Film, fashion, food ya, termasuk fun ya, kesenangan. Nah, ini semua bentuk jaring-jaring dari fitnah Dajjal ya. Sehingga mungkin ada yang bertanya, loh kok ini disebut jaring-jaring Dajjal? Iya, karena dia mengajak kepada simbol-simbol Dajjal, kepada apa yang nanti akan diajak Dajjal ya di akhir zaman, itu mengurangi ibadah kepada Allah ya, menjauhi Allah, menjauhi ilmu agama ya, sibuk dengan pop Korea ya, atau popcorn ya, kemudian sibuk dengan ya drama Korea ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan tanpa sadar kita merasa itu bukan. Sama seperti teman-teman sekalian, nanti saat Dajjal turun ya, bukan turun. Kalau turun itu Nabi Isa alaihissalam ya, tapi kalau Dajjal disebutnya Zaharad Dajjal. Dia keluar itu artinya dia di bumi teman-teman sekalian, tapi baru diizinkan keluar gitu, sehingga baru keluar dan menjadi fitnah besar. Jadi sekarang masih diikat ya di suatu tempat yang hanya Allah yang tahu, katanya dari Khurasan nanti keluarnya ya, daerah Iran sana. Nah, singkat cerita, Dajjal di akhir zaman dia akan keluar, dan menariknya teman-teman sekalian, orang-orang akan berdebat. Itu Dajjal bukan. Itu Dajjal yang pernah ceritakan dulu dalam taklim-taklim. Itu ya, orang-orang berdebat. Orang beriman akan yakin karena Allah perlihatkan di jidat Dajjal ya, ada tulisan kafaro sebagaimana hadis-hadis Nabi SAW. Tapi orang-orang yang kafir, dan juga mungkin orang-orang yang munafik yang selama ini ngaku beriman tapi sebenarnya tidak ada imannya, nggak melihat itu, sehingga bukan gitu. Apalagi di tengah paceklik dia bisa menurunkan hujan atas izin Allah dan ujian bagi kita manusia ya, menumbuhkan pohon-pohon ya yang sudah mati ya, ternak-ternak hidup kembali. Maka orang-orang kafir justru menganggap ini penolong, bukan Dajjal yang berbahaya. Nah, sama mungkin ya orang-orang yang terlalu gemar nonton drakor ya, kemudian K-pop gitu, dan hal-hal yang lain yang justru menjauhkan kita kepada agama ya. Nah, itu kita bisa berdebat di dalamnya. Bukan Dajjal ini mah. Nah, jadi mirip seperti itu mungkin nanti umat di akhir zamannya tentang dia. Oleh sebab itu orang yang terus belajar ilmu teman-teman sekalian, ikhlas belajarnya ya, dan bersama orang-orang soleh, dia akan paham, oh ini salah ya, ini boleh ditonton, tapi kalau sudah berlebihan ini nggak boleh. Kalau sudah cinta ini nggak boleh. Apalagi misalnya akhwat memandangnya misalnya artis Korea, K-pop itu dengan pandangan nafsu, wah itu tentu nggak boleh, dosa itu ya. Dan dari situ nanti dijerat oleh setan ya, dijerat oleh setan. Sebagaimana tentu ikhwan juga ya, kita ujiannya tentu berat pada akhwatnya. Film-film yang juga ada akhwatnya, ada perempuannya, ini juga ujian bagi kita ya. Harus berlindung kepada Allah. Baik, begitu teman-teman sekalian, Nabi Musa alaihissalam intinya berjalan lebih dari 1000 kilometer teman-teman sekalian, dari tempat beliau ya sampai nanti di pertemuan dua lautan ya, Marajal Bahraini Yaltaqiyan.
pertemuan dua lautan, yang satu asin, yang satu tawar. Jadi itu salah satu ciri ya tempat Nabi Khidir alaihissalam yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya teman-teman sekalian, perjalanan yang tempuh Nabi Musa untuk mencari Khidir ini ya itu lebih dari 1.000 kilometer, dan tentu zaman itu tidak ada angkutan, tidak ada mobil, tidak ada pesawat, sehingga betul-betul perjalanannya melelahkan, butuh tenaga, waktu, pikiran, ya, perbekalan yang banyak. Baik begitu teman-teman sekalian, dan beliau berkata ya, sungguh benar-benar aku telah merasakan payah dalam perjalanan ini, ya, ya gitu seperti kata Khidir alaihissalam. Jadi beliau sampai bilang, sungguh benar-benar aku telah merasakan payah dalam perjalanan ini, betul-betul capek beliau. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu ayo yang semangat. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini sudah tinggal sedikit lagi. Wayan bagi li talibil ilmi. Yang terakhir, an yashtagila bi syai'in. Nah, ini dua paragraf terakhir ya. Wayan bagi li talibil ilmi an la yashtagila bi syai'in akhar ghairal ilmi wa la yu'rida anil fiqhi. Para penuntut ilmu seharusnya tidak menyibukkan diri kecuali hanya menuntut ilmu, ya, terutama ilmu fikih. Ya, sekali lagi ilmu fikih di sini, ya, yu'ridu anil fikhi, ini adalah istilah yang khusus sebenarnya untuk mempelajari ilmu tauhid, ya, itu yang paling pokok. Nah, baru setelah itu tentu sesuai sistematikanya ilmu ibadah, ya, ilmu ibadah, ilmu syariah, ya, terus ilmu akhlak. Itu urutannya. Kemudian Syekh Muhammad berkata, ya, qala Muhammadu bin Hasan rahimahullah, berkata Syekh Muhammad, pekerjaan kami ini yaitu menuntut ilmu adalah sejak dari ayunan hingga ke liang kubur. Oleh karena itu, orang yang berhenti mencari ilmu sesaat, maka dia telah mati sesaat, ya. Nah, seperti itu, subhanallah. Jadi beliau seorang ulama besar, ya, Syekh Muhammad. Ya, Masya Allah, santri semangat. Menyampaikan bahwa beliau belajar, ya, itu dari dulu masih kecil sampai, ya, sampai nanti meninggal, ya, beliau berazam. Dan kata beliau, saat orang berhenti belajar, maka saat itu dia telah mati sesaat. Masya Allah. Ini pengingat, ya, bagi diri beliau sendiri. Kemudian di bawahnya lagi, ya, wa hakadha yanbaghi lil faqihi an yashtaghila bihi fi jami'i awqatihi, ya, bahwa seharusnya seorang ahli fikih selalu mencurahkan seluruh waktunya untuk mengkaji hukum-hukum agama. Kalau dia berbuat demikian tentu akan memperoleh kelezatan yang amat besar. Nah, Masya Allah. Jadi ada dua, teman-teman sekalian. Satu, orang itu bisa berlama-lama karena memang sudah merasakan lezat dan nikmat terhadap ilmu itu atau terhadap sesuatu itu. Tapi ada mujahadah yang kedua, teman-teman sekalian. Ya, dia sengaja justru berlama-lama, sering-sering mengulang ilmu tersebut, sering-sering membaca Al-Quran, ya, sering-sering melakukan amal soleh tersebut supaya hadir di hatinya kelezatan, gitu, ya, sambil dia bermohon kepada Allah, gitu, ya. Jadi ada dua ikhtiar kita, karena nanti ada orang yang diberikan hidayah dan taufik oleh Allah, hatinya itu senang dengan kebaikan dan ilmu, sehingga dia banyak mengulang ilmu itu untuk mencari ridho Allah. Tapi jangan salah, banyak mungkin di antara kita yang belum ada di hati itu, ya, karaos gitu, ya, terhadap ilmu, ya, terhadap bahasa Arab, terhadap Al-Quran, gitu. Sehingga apa yang kita lakukan? Terus saja diulang-ulang, teman sekalian. Terus diulang, ya, sampai hati kita itu merasa bosan dengan rasa malas itu.
sampai terkikis gitu ya. Ya, sambil kita berdoa, ya Allah, tanamkan kelezatan dalam ibadah, tanamkan kelezatan ya terhadap Al-Qur'an, tanamkan kelezatan terhadap ilmu gitu. Nah, makanya soal menikah juga ya, saya suka mengambil ilustrasi ya Ustadz Dadang Subagja. Tapi sebelumnya saya boleh minum nggak teman-teman? Aduh, alhamdulillah haus nih dari tadi. Boleh ya? Iya, Izin ya? Nah, ini tafadhol tadi Ustaz. disiapkan sama Musyrif. Subhanallah, cuman gambarnya teh nggak nyambung ya. Nah, ini nggak boleh dilihat nih. Nah, inilah ya. Bismillah, mohon izin ya. Segar nih. Alhamdulillah habis olahraga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kata guru kita A'agim, nikmatnya minum itu adalah saat bersyukur ya. Baca bismillah, ucapkan alhamdulillah. Dan nikmatnya minum itu ya meskipun air putih ya itu sebuah nikmat yang besar. Apalagi saat haus dan saat letih. Ya. Nah, makanya kenapa orang mencari-cari yang lain ya. Sudah ada telur goreng yang dicari pizza ya, sudah ada pizza dia mau lagi burger ya, sudah ada burger dia cari terus makanan yang belum pernah dia makan, yang lezat-lezat yang dia ingin dapatkan. Ya nggak apa-apa sebenarnya kalau ada uangnya, tapi kadang-kadang kita kan lebih banyak nggak ada uangnya ya. Nah, sehingga minum air putih pun kalau disyukuri teman-teman sekalian itu jadi nikmat sekali ya. Nah, jadi orang yang kaya belum tentu bahagia teman-teman. Karena apa? Kalau dia nggak syukur terhadap kekayaan yang dititipkan, itu sama sebenarnya seperti orang yang miskin, ya, miskin hatinya. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, "Laisal gina," bukan kekayaan sejati itu, "an kasratil ardi," banyaknya harta, berlimpahnya harta, walakinnal gina ginan nafsi, tapi kekayaan sejati itu kaya di hati ini. Ya, bahagia dia, bahagia ya. Di rumahnya nggak ada berantem ya, Masya Allah, ibadah dia nikmat. Nah, itu bahagia. Nah, apalagi dia dikaruniai Allah ya, ginan nafsi wa ginal ardi. Waduh, ini luar biasa ya. Seperti siapa? Utsman bin Affan ya. Uh, siapa lagi? Abdurrahman bin Auf itu dikasih dua perbendaharaan ya. Perbendaharaan akhirat, kekayaan hati, dan juga kekayaan harta. Ya, Masya Allah. Jadi pagi ini kemana we? Nggak apa-apa Kang Iqbal ya. Puntennya. Jadi karena ini alhamdulillah pendek Kang Iqbal sudah selesai ini ya. Nah, jadi hendaknya kata Syekh Az-Zarnuji seorang itu mencurahkan waktunya untuk mengkaji ilmu fikih atau ilmu agama intinya ya, supaya dia bisa merasakan kelezatannya gitu ya. Nah, gitu termasuk tadi menikah ya. Ada yang menikah karena memang dia cinta, dia suka kepada akhwat tersebut ya. Lalu dia lamar, alhamdulillah diterima. Tapi banyak juga orang yang menikah ya, tapi subhanallah sebenarnya nggak ada di hatinya cinta ya, artinya belum ada. Gitu. Kita bilang belum ada ya. Sampai nanti memang dia niat nikah itu lalu apa? Dia niat nikah itu ya niat ibadah. Ya Allah, saya niat nikah sudah waktunya ibadah ini. Ya, saya sudah mampu ya, ilmunya ya, kemudian hartanya ya, insya Allah bisa membimbing bagi yang ikhwan tuh ya. Orang tua juga sudah mendukung, mendorong ya, nafsu juga sudah nggak bisa tertahan itu Kang Iqbal ya. Nah, maka nikah jadi solusi dan nggak harus ya dipaksakan nikah dengan orang yang kita suka, karena tidak semua yang kita suka ya akan kita dapatkan ya. Terlalu banyak ya yang akhirnya galau ya, lalu gak bisa makan siang malam Kang Iqbal karena ternyata lamarannya ditolak. Dia lebih suka dengan yang lain, apalagi dengan sahabat sendiri. Nah, itu sakitnya itu di sana dan di sini. Nah, begitu teman-teman. Jadi Kang Dadang Subagja ya, guru kita Ustaz Dadang Subagja, ketua DKM, Masya Allah beliau saat akan menikah itu tidak pakai cinta. Artinya akhwat ini memang akhwat yang gak dikenal ya. Bahkan beliau minta kepada kakak beliau ya, yang sudah dianggap kakak, saudara, itu Kang Rudi, tolong carikan saya calon akhwat untuk saya nikahi ya.
Subhanallah dicarikan aja sampai akhirnya ketemu alumni PPM. Nah, seperti teman-teman akhwat juga nih, alumni PPM dan sempat juga ikut program STQ ya. Eh, sempat juga Teh Rizka ya. Teh Leilani nama Ustazah Rizka ya, istri Sadadang ya. Betul ya? Ya, betul Ustazah Rizka namanya ya. Nah, itu Masya Allah itu alumni PPM, alumni STQ, penghafal Quran ya di Baitul Quran. Itu aja dijodohkan. Dan awalnya nggak ada cinta ya. Ya mungkin sedikit ada rasa kagum tentunya. Ya Allah saya malu kata Ustaz Dadang tuh ya. Sampai akhirnya melamar ke orang tuanya. Bilang, Pak saya ingin melamar. Itu berani tuh Kang Dadang tuh ya, subhanallah. Itu nanti dicontoh oleh Kang Ibal ya. Berani datang sendiri Kang Ibal. Kalau laki-laki mah nggak harus sama bapak ya. Nah Kang Dadang tuh sama Kang Rudi kalau nggak salah. Ya yang menjadi perantara tuh. Datang lalu bicara langsung, saya ke sini gaduh pemaksa dan ya, bahasa Sundanya apa gaduh pemaksa dan abdi teh hoyo hayang nikahnya, eh, ingin nikah dan ingin melamar putri bapak, tapi mohon maaf kata beliau saya mah nggak punya apa-apa. Nah ini hebat nih jujur dia. Jadi kalau diterima sama bapaknya dan ibunya akan siap ya, kalau nggak diterima ya maknya itu ya malu orang jujur begini nggak diterima ya. Nah, jadi serba salah juga nih ketika ada calon yang melamar anak bilang begini tuh ya. Jadi Kang Dadang bilang begitu Kang Iqbal tuh. Nanti bisa dipakai rumusnya tuh ya. Saya nggak punya apa-apa katanya. Ya, gaji saya sampai disampaikan gaji saya masih 800 Pak di DT saya kerjanya katanya. Eh, saya niatnya ibadah. Ini niat untuk ibadah, mencari ridho Allah, menggenapkan setengah agama saya sebagaimana yang disampaikan Rasul, gitu ya. Dan ingin membahagiakan orang tua karena orang tua juga sudah minta saya nikah. Itu aja modalnya. Dan subhanallah Kang Dadang terlalu jujur ya sampai bilang saya sebenarnya nggak ada rasa sama anak bapak katanya. Subhanallah. Maksudnya nggak ada cinta. Ya karena apa? Karena saya ketemunya ya baru ini. Saya dikenalkan oleh Kang Rudi yang ini yang mengantar ini dan saya yakin Allah yang menanamkan rasa cinta ya setelah saya nikah. Karena saya tidak mau ya memberikan cinta saya kepada ya yang belum jelas, yang belum tentu jodoh saya. Subhanallah. Aduh, itu tamparan tuh ya bagi para jomblo yang ada di grup ini ya. Alhamdulillah begitu kata Ustaz Dadang. Jadi Ustaz Dadang ya. Nah, jadi itu membuktikan akhirnya menikah dan sekarang subhanallah dikaruniai 3 anak teman-teman ya. Satu itu tabungan bagi beliau karena dulu saya tinggal dengan beliau di asrama ya. Beliau kepala asramanya, beliau guru kami ya di asrama Darussalam namanya dulu di dekat Pasar Geger Kalong. Nggak tahu ini Kang Iqbal tahu atau enggak asrama itu ya. Nah, jadi di sana asramanya kami jadi musyrif PPM dulu dan disitulah meninggal putra pertama beliau namanya Hanif. Nah, ini tabungan bagi beliau. Mudah-mudahan jadi jalan ke surga beliau ya. Kemudian anak yang kedua Sofia ya, Sofi ya. Kemudian yang ketiga kemarin juga lahir ya, alhamdulillah laki-laki. 3, jadi sama anaknya jumlahnya dengan kami. Nah gitu ya, pelajaran besar dari yang kisah ini adalah tidak harus menikah itu harus cinta dulu, nggak harus. Ya karena sekali lagi belum tentu jodohnya memang. Dan itu sakit kalau nggak diterima ya. Dan ada juga yang Allah karuniakan, dia jodoh dengan orang yang dia cintai. Allah titipkan rasa. Ya, nah, ada juga. Tapi nggak harus begitu teman-teman ya. Kalau niatnya ibadah karena Allah, ya ingin mencari ridho Allah, maka nanti Allah yang tanamkan rasa cinta itu. Ya, nah, sambil cari yang terbaik ya. Suami istri yang sesuai dengan yang dianjurkan tuntunan Rasulullah SAW. Baik, itu sebenarnya untuk menjelaskan kalimat Syekh Az-Zarnuji ya, bahwa mengulang-ulang terus bacaan supaya merasa lezat dengan ilmu itu ya. Tapi ada juga yang mengulang-ulang bacaan karena memang dia sudah lezat dari awal ya, cinta kepada ilmu. Ada yang begitu. Dan ini mohon maaf sedikit jumlahnya yang begini ya. Di jurusan kami aja bahasa Arab yang sampai sekarang kami temukan punya
karya yang sangat banyak ya, padahal usianya masih sangat muda. Ustaz Rizky Abdurrahman menulis lebih dari 20 buku teman-teman sekalian. Baik tuntunan bahasa Arab, fikih, akidah, kisah tentang Al-Quran, subhanallah 20 buku. Usianya hanya 30-an ya, 30-an usianya. Subhanallah. Nah itu sudah merasa lezat dan nikmat dengan ilmu. Gitu ya. Nah kalau kita mungkin belum ya, tetapi bisa insya Allah. Baik begitu mungkin Kang Iqbal, dan yang terakhir ini masih ada waktu sedikit. Faslun fi waqtit tahsili. Nah ini yang terakhir ya, karena ini mah bab yang paling pendek ini. Ya karena isinya hanya satu ya. Hanya satu paragraf. Nah ini fi waqtit tahsili. Jadi menuntut ilmu ya itu perlu memperhatikan waktu teman-teman sekalian. Ya kapan sih mulai menuntut ilmu itu? Ila waktu ta'allumi minal mahdi ilal lahdi. Nah ini sabda Nabi SAW. Menuntut ilmu itu ya yaitu dari baru lahir minal mahdi. Mahdi itu artinya baru lahir ya, dalam buayan ibu, ilal lahdi. Lahat itu artinya lubang kuburan, artinya sampai mati. Berarti ini kiasan bagi mati ya. Lahat itu liang kubur, lubang kubur yang disiapkan bagi jenazah ya. Lahat berarti sampai dia mati, itu dia menuntut ilmu ya. Itu berarti ini waktu yang harus diperhatikan oleh kita ya. Tentu nanti intensitasnya berbeda. Menuntut ilmu yang betul-betul fokus, sungguh-sungguh kita curahkan waktu kapan? Ya saat ini, seperti teman-teman sekarang ya, 55 orang seperti saat ini, saat muda, saat kuat ya, apalagi saat dikasih beasiswa, ini waktunya untuk sungguh-sungguh. Nanti kalau sudah kerja, punya anak dan seterusnya, bahkan sudah mapat rezekinya, apakah tetap harus menuntut ilmu? Tetap jawabannya. Mohon maaf ya. Tapi intensitasnya tidak sefokus sekarang ya. Mungkin nanti kalau sudah berkeluarga ya Kang Iqbal, Teh Lailani tetap harus menuntut ilmu, tapi mungkin ikut majelis taklim ya, karena harus disesuaikan dengan kewajiban sebagai istri, disesuaikan dengan kewajiban sebagai suami mencari nafkah ya. Tapi harus tetap menuntut ilmu. Makanya nggak boleh bagi seorang muslim berhenti menuntut ilmu, nggak boleh. Bahkan saat dia sudah kaya, saat sudah mapan, saat sudah berguna, tetap dia harus ada taklim ya, baik menyimak lewat YouTube video, dia datang ke majelis ilmu, dia mengundang guru khusus untuk ngaji. Itu semua bisa dilakukan, tetapi intinya dia nggak boleh berhenti belajar, karena saat berhenti belajar dia kekurangan stok ilmu ya dalam dirinya ya. Dia bisa lupa ilmu yang telah dipelajari dan amalnya bisa sedikit. Itu teman-teman sekalian ya. Kemudian Hasan bin Ziyad, kata Syekh Az-Zarnuji, itu tetap belajar bahkan ketika usia beliau berusia 80 tahun. Nah ini buktinya para ulama itu ya, terus belajar. Nah ini contohnya Hasan bin Ziyad, belajar sampai usia 80 tahun. Bahkan beliau tak pernah tidur nyenyak selama 40 tahun. Jadi sampai usia 80 tahun masih semangat belajar, 40 tahunnya nggak pernah tidur nyenyak. Ya subhanallah. Dan kisah seperti ini banyak sekali dalam kitab-kitab ya, yang menjelaskan kesungguhan para ulama teman-teman sekalian. Ada yang belajar seperti Imam Nawawi itu ya, nggak boleh dia ngantuk yang besar itu ya. Bahkan dia sengaja tangannya itu diginikan teman-teman sekalian. Jadi kalau sudah tiba-tiba ngantuk sambil memikirkan suatu masalah ya, jatuh kan, nah dia bangun lagi ngerjain lagi. Subhanallah, nggak dia kasih matanya itu terpejam lelap ya, untuk apa? Untuk tidur. Allahu Akbar. Makanya para ulama itu juga saat mendampingi, mohon maaf, melewati orang-orang yang nongkrong ya, anak-anak muda yang nongkrong, mereka berkata apa? Wahai anak-anak muda ya, wahai sahabat-sahabatku, wahai saudara-saudaraku, seandainya aku bisa membeli waktumu ya untuk kamu gunakan nongkrong itu, aku bisa beli, aku beli, kata. Karena beliau merasa kurang ya untuk belajar, untuk nulis kitab, untuk ajar, untuk ibadah, kurang. Subhanallah, sehingga waktu itu betul-betul efektif bagi para ulama itu ya. Ya subhanallah. Makanya para ulama itu kadang-kadang usianya pendek teman-teman sekalian.
Ya seperti Imam Nawawi itu kurang dari 50 tahun. Kalau nggak salah 40-an Imam Nawawi itu. Tapi lihat ya keberkahan ilmunya bisa sampai kita rasakan sampai sekarang. Tidak ada mazhab yang tidak menerima kitab Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin. Ya, kemudian Al-Azkar, kitab-kitab doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kitab Arba'in An-Nawawi, 42 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Bahkan tentang Al-Quran beliau nulis kitab yang luar biasa, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab penjelasan tentang adab-adab menghafal Quran, berinteraksi dengan Quran. Subhanallah. Usia 45 tahun, tapi berkah usia dan ilmunya melampaui usia jasadnya. Ya, ya karena itu beliau ingin ilmunya, kesungguhannya itu berkah. Ya, beliau sudah wafat usia muda, bahkan tidak sempat nikah kalau nggak salah Imam Nawawi teman-teman ya, karena kecintaannya kepada ilmu belum sempat. Kita tidak sampaikan tidak mau, bahkan mengharamkan menikah tidak, tetapi beliau karena sibuk dengan ilmunya ya, nah, subhanallah. Dan kita yakin Imam Nawawi sudah disediakan bidadari yang uh, terbaik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan saat ini mengalir pahalanya untuk beliau. Setiap saat kita membaca hadis Arba'in Nawawi, setiap saat kita membaca Riyadhus Shalihin, setiap saat kita membaca kitab Al-Adhkar, Tibyan fi Adabil Quran dan seterusnya. Allah taala alam, begitu mungkin teman-teman sekalian. Jadi belajarlah ya. Nah, ini untuk waktu izin ya. Waktu sebaik-baiknya menuntut ilmu adalah waktu muda, dan waktu belajar ya itu antara menjelang waktu subuh dan antara maghrib sampai isya. Nah, ini waktu belajar paling baik. Bisa dicatat ya menurut Syekh Az-Zarnuji. Jadi saran beliau untuk usia kita secara umum itu masa muda adalah masa yang terbaik. Meskipun masa tua juga kalau belajar sungguh-sungguh juga bisa berkah seperti Abu Hurairah, tapi yang terbaik adalah masa muda. Kemudian untuk waktu belajar yang paling baik ya dari segi waktu sehari-hari adalah waktu menjelang subuh dan antara maghrib sampai isya ya. Nah, sehingga di pesantren-pesantren maghrib dan isya itu betul-betul dimanfaatkan. Pendek waktunya sambil nunggu waktu isya, tapi nah ini dimanfaatkan untuk mengkaji karena di sanalah kita bisa fokus ya. Itu. Baik, begitu mungkin teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Barangkali ada pertanyaan, ada 4 menit lagi ya, Kang Iqbal kalau nggak salah. Kita sampai jam 7.30 bukan, Kang Iqbal? Ya Ustadz, betul. Baik, tafadhol. Barangkali ada yang mau menambahkan, mengoreksi, atau tadi bertanya. Falyatafadhol. Ya, tafadhol santri yang ingin bertanya silakan untuk raise hand ataupun bisa langsung menanya kepada Ustadz. Ada yang ingin bertanya? Santri? Ya, alhamdulillah kalau nggak ada nggak usah dipaksakan. Masih ada 3 menit saya yang bertanya ya. Nah, yang pertama untuk siapa nih? Kang Andi, Permana ada Kang Andi? Baik, assalamualaikum. Hadir Kang Andi? Nah, pertanyaannya adalah kapan ya usia terbaik kita menuntut ilmu akhi secara fokus dan totalitas.
usianya atau waktunya? Kapan usia terbaik kita menuntut ilmu yang Masa totalitas? remaja sekarang Remaja dan dewasa ya, saat muda ya. ya, Dan alhamdulillah, kenapa bisa begitu lagi? Kenapa masa remaja atau masa muda? karena masih banyak waktunya saya masih kalau langkahnya masih jauh, masih panjang. Bagus. Apa lagi? Terus waktunya yang juga masih banyak, tidak terlalu banyak ya. Kalau udah Waktu masih banyak, waktu luangnya masih banyak. Selain itu, apa lagi? Dari segi mungkin mengingat juga dari mungkin segi kondisi masih muda, dirinya gimana? kondisi dirinya masih kuat, mungkin efektifnya belum Ya, terlalu lemah. sekali betul ya. Jadi dari segi waktunya masih luang ya. Kemudian kesibukannya masih sedikit karena kebanyakan pemuda atau remaja tentu belum menikah ya. Kemudian dari segi kondisi diri tadi lebih kuat ya, lebih kuat fisiknya sehingga kalau diminta duduk yang lama-lama kuat ya. Coba bayangkan aki-aki disuruh belajar 80 tahun ya, ngaji kitab taklim muta'alim ya. Waduh, nih, langsung aki kuat gitu ya. Langsung dia berdiri dan minta izin pulang ya. Yang simpel-simpel kalau ngaji sama aki-aki mah ya. Nah, tapi kalau sama pemuda, hayu, hayu, gitu kan? Senang. Jadi fisiknya masih kuat, pikirannya masih kuat, ya. Pendengaran, pandangannya masih kuat, disuruh ngapal masih kuat. Nah, gitu. Makanya harus dimanfaatkan. Baik, jazakallah khairan. Kang Andi, selanjutnya Teh Hanun, nih boleh. Azro Umi Hanun, silahkan. Yang kedua, ya pertanyaannya, kapan waktu secara sehari-hari menurut Syekh Az-Zarnuji waktu terbaik untuk belajar? Menjelang waktu subuh dan di antara maghrib dan isya, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Berarti ini 2 kali ya. Satu perwakilan pagi, karena itu waktu yang berkah ya. Kemudian yang kedua perwakilan malam ya. Bukan berarti teman-teman sekalian jam 7, jam 8, 9, 10 sampai zuhur nggak baik untuk belajar, bukan. Nah, ini lebih kepada fokus untuk murojaahnya ya. Kalaupun ada taklim pesantren ini untuk penguatan-penguatan. Bahkan bagi kita pelajar ya harus memaksimalkan waktu jam 7 sampai jelang zuhur ini ya. Karena kita bisa fokus belajar. Begitu ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Hanun ya. Alhamdulillah. Ya, dan tentu ini perlu tambahannya, artinya sebelum subuh juga itu waktu yang baik sebenarnya untuk murojaah Quran ya. Ya, untuk murojaah, untuk menghafal Quran itu bagus sekali. Ya, karena masih fresh, masih belum sibuk dengan tugas-tugas dan waktu yang penuh berkah ya. Itu waktu sebelum subuh. Baik, nampaknya sudah cukup ya dari segi waktu. Karena kita terlambat 30 menit ya. Nah, nanti silakan kalau akan diganti Kang Iqbal dan Teh Lailani ya. Nanti tolong dicarikan waktunya, diingatkan. Hatur nuhun teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kurangan ya. Mohon doakan saya ya supaya diampuni Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijatuh oleh Allah. Pak kembali kepada yang berdoa ya, teman-teman juga dijadikan hamba-hamba Allah yang soleh-solehah ya. Diri dari Allah, dibahagiakan oleh Allah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, alhamdulillah teman-teman semua. Agenda KBM kali ini sudah
selesai ya. Semoga antum semua dapat ilmu maupun insight dari Ustadz yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Baik. Mengingatkan juga ini hari Jumat, silakan dimaksimalkan untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Bagi yang ikhwan mungkin persiapkan lebih baik ya untuk sholat Jumat, dan bagi yang akhwat bisa untuk menunaikan sunnah-sunnah yang lain di hari Jumat. Semoga itu menjadi wasilah Allah datangkan keberkahan kepada antum semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, wafilah semua, mungkin kita tutup saja pertemuan kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.